Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Mukti Garden yang ada di Banjarnegara. Kali ini saya datang ini ke tempat teman ya yang ada di Banjarnegara juga, ini tempat anggur. Di sini ada berbagai jenis anggur imporan ini. Kita lihat ya nanti ke sana itu tempatnya itu. Tuh. Kebetulan di situ juga ada yang merawatnya, itu petani anggur yang ada di Banjarnegara juga, cuma beda desa ya. Ini ada di Mandiraja, kalau saya ada di Rakit, itu cuma beda desa. Sama-sama ada di Banjarnegara, ini tempatnya panas ya, dataran rendah bukan dataran tinggi. Itu sudah pada woh di sana, kita lihat ya ke sana. Nanti ada apa saja, anggurnya jenis apa saja, dan harganya juga berapa nanti. Bisa diorder nanti lewat WA, itu nanti saya kasih WA di bawah itu, di deskripsi WA-nya ya. Silahkan yang suka anggur, itu ada jenis imporan itu. Kita balik ya, kita datang saja itu ada di sana itu petaninya. Ini asli petani Banjarnegara. Kita lihat, kita tanya-tanya itu caranya itu gimana, nanti supaya anggurnya cepat berbuah itu gimana itu. Ini yang ada di kebun, ini yang langsung di kebun ya. Ini hasilnya. Kalau yang ini yang ada di pot ini namanya tabu lampot. Itu enak, itu kita kasih di pot. Itu di sana ya tempat pembibitannya itu. Itu banyak banget bibitnya. Kita lihat di sana ya, itu yang ada orangnya itu, petaninya ada di sana di sebelah. Kita lihat ke sana dulu. Nanti kita tanya-tanya itu jenisnya apa saja dan harganya berapa, nanti bisa diorder ya teman-teman. Nih kita lihat. Wow. Kita masuk. Nih di depan pintu sudah ada banyak banget. Kebetulan itu ada petaninya itu di kebun. Assalamualaikum bos. Nah. Lagi ngapain? Oh iya maaf, itu lagi diapain ya bos? Ini mau nanya-nanya ini, boleh kan? Boleh. Ini lagi bersihin apa ya, media dari rumput sama apa? Sama kutu. Oh, bersihin kutu. Apa bisa kena kalau jenis ini? Ya, ini bisa masuk karena apa ya? Karena kelembaban media, biasanya kutu jadi betah di situ, Mas. Cara atasinya nggak kena kutu itu gimana? Untuk antisipasi biasanya kita apa ya, penyiraman diberikan secukupnya aja, Mas. Jangan terlalu basah. Jadi kan media nggak terlalu lembab banget gitu, Mas. Oh gitu ya. Ini di sini ada beberapa jenis anggur ini ya bos. Yang asli tanian sendiri itu ada berapa jenis? Untuk jenis kita di sini ada sekitar 100 jenis, Mas. Wow, banyak juga ya. Ya, itu pun belum masuk semua, Mas. Cuma yang difokuskan untuk saat ini yang ke 100 jenis itu, Mas. Oh. Itu di dataran rendah itu tetap berbuah ya? Apa memang bagusnya itu di dataran rendah atau dataran tinggi? Untuk tanaman anggur sendiri itu
paling bagus di dataran rendah mas. Itu ya. Sinar cahaya matahari full itu lebih bagus. Terus ini saya mau lihat-lihat ini jenisnya ini. Kalau yang ini jenis apa saja ini? Banyak mas. Kalau yang ini contoh ya mas. Ya. Ini jenis Jupiter mas. Ini Jupiter. Ya. Buahnya agak kecil, cuma untuk tingkat kemanisan ini paling manis mas. Terus ada aroma wangi-wanginya. Itu ya. Terus warnanya apa itu? Jangan ada yang ungu, Ya. ada yang hijau, itu warnanya apa itu? Untuk Jupiter itu buahnya bulat, warna merah, merah kehitaman. Iya. Terus itu harganya berapa itu kalau segitu? Apa memang itu belum layak jual atau sudah layak itu? Kalau ini sih belum layak jual mas. Kalau udah layak jual biasanya hitungannya tinggi 50 cm mas. Tingginya 50 50 cm. Minimal itu. Itu yang jenis Jupiter. Jenis Jupiter untuk harga 100.000 mas per bibitnya. Per bibitnya Ya. itu tingginya 50 cm. 50 cm. Cuma ini belum ada. 100.000 ya, itu yang jenis Jupiter. Ini Genja. Kisaran kalau pertumbuhan bagus 4 bulan udah bisa dibuahkan mas. Ya ya, berarti 100.000 ya. 100.000 per bibit. Oke, itu bisa diorder nanti ya. Ini teman-teman itu di bawah itu nomor WA-nya di deskripsi. 100.000 itu Jupiter, bisa di screenshot, silahkan diorder. Nih yang udah ada buahnya itu. Itu bukan Jupiter, itu jenis apa? Ini jenis Dixon. Apa? Dixon. Dickson. Ya. Oh, itu manis juga ya? Ini manis, buahnya gede. Buahnya gede. Nanti matangnya warnanya kuning, kekuningan. Warnanya agak kuning. Ya. Kalau kena sinar matahari full biasanya ada semburat merahnya. Wah, bagus juga itu. Untuk kematangan 3 bulan biasanya mas. Dari pertama bunga. Oh, pertama bunga itu 3 bulan. 3 bulan sampai panen. Terus kalau dari bibit itu nyampe berapa itu? Berapa bulan? Sebenarnya kalau pertumbuhan bagus, kalau jenis ini mas, Ya, biasanya 4 bulan udah bisa dibuahkan mas. 4 bulan Ya. dari bibitnya. Beli bibit, Beli bibit ditanam 4 bulan udah bisa bulan. udah bisa dibuahkan. Oh, gitu. Terus cara pembuahannya itu bagaimana? Untuk pembuahan kita pakainya sistem pruning mas. Pruning, Jadi nanti batangnya dipotong ya. seperti inilah contohnya. Dipotong nanti dia keluar tunas baru, Ya. langsung bawa bunga biasanya mas. Oh, gitu ya, gampang juga ya itu ya. Untuk pembuahan gampang mas. Apalagi jenis ini mas, jenis Dixon. Oh iya, ini bisa kita perhatikan ini. Dipotong ini Nah, pucuknya, dia nanti terubus trubus barunya bawah bunga biasanya. bunga. Ini seperti ini. Ini dipotong ya, terus ini keluar Nanti bawa keluar bunga. bawa bunga. Ini untuk jenis anggur ternyata gampang itu. Terus mau lihat lainnya itu jenisnya apa saja, apalagi Untuk dan jenis harganya itu berapa nanti teman-teman order juga bisa itu lewat WA. untuk jenis lain banyak sih mas. Banyak ya. Ada yang mahal juga ada mas. Oh ya, bisa diperlihatkan. Mohon maaf mas, ini untuk jenis yang termahal saat ini mas. Termahal. Itu jenis apa itu? Ini Ruby Roman, Ruby Roman. varian dari Jepang. Oh ya. Terus kalau di Jepang sendiri ini masuknya anggur sultan mas. Nggak semua orang bisa menikmati apa buahnya gitu loh mas. Emangnya kenapa Pak? Memang buahnya itu jarang atau gimana? Ya di sana jadi ini apa ya, anggurnya itu jadi kayak buat konsumsi buat para raja-raja gitu loh mas. Oh Dulunya. iya iya. Jadi ini pun sebenarnya nggak bisa dikeluarkan sembarangan gitu mas bibitnya. Oh gitu ya, itu jenis sultan. Jenis itu. sultan masuknya. Jarang orang yang bisa mendapatkan buahnya ya. Buahnya. Terkecuali sultan-sultan Nah. itu yang bisa itu. Terus ini pun apa ya, terbatas mas bibitnya. Nggak semua apa pembibit itu punya mas. Jenis sultan ya, masih langka juga Masih ya. langka. Karena ini apa masuk ke Indonesia belum lama. Oh gitu, beneran itu Masih kisaran kalau segini 1 juta mas. 1 juta. Ini masih kecil. Wah,
yang di masyarakat itu bisa Nah, kalau yang dibeli. perawatan umum dan gampang buah ya paling tadi itu Mas, Jupiter, Dickson, terus Baikonur. Baikonur seperti, bentar Mas, bibitnya. Tuh kita lihat untuk kalangan umum saja Nah, ya, yang terjangkau, terjangkau, juga gampang, gampang buah. buahnya itu gampang itu. Itu jenis apa itu? Ini jenis Baikonur, buahnya Baikonur merah, lonjong. ya. Terus kalau kemanisan ini kisaran 21 brick tingkat kemanisannya. Maksudnya gimana? Tingkat kemanisannya gitu loh Mas. Oh, 21 brick kalau hitungannya. Masih kalah sama yang Jupiter. Kalau Jupiter sekitar 26 brick. Tingkat berarti lebih manis ini, lebih manis Jupiter. Jupiter. Oh, gitu. Cuma kalau dibilang gampang buah, yang gampang buah ya ini Mas, Yang jenis itu apa Iya. namanya tadi? Baikonur. Baikonur Iya. itu Ini varian dari Ukraina. Ukraina. Wah, imporannya juga dari Ukraina ini. Kalau jenis anggur itu kebanyakan dari Ukraina Mas. Oh, malah lagi perang itu. Ya, di sana lagi perang. Itu berapa harganya itu yang Kalau ini sih Baikonur? masuknya standar Mas, 100.000 sama. 100.000 itu ya? Ya. Berarti kalau dibeli itu tinggal bayar ongkirnya sama Ya, tinggal bayar ongkir aja Mas sama harga bibitnya. harganya ya? Iya, Packingnya enggak ya? packingnya enggak. Ya itu enggak ada. Enggak ada Enggak packingan-packingan. ada packingan, maksudnya bayaran lagi buat packing itu enggak Nah. ada itu. Ongkir pun bisa bayar di tempat Mas. Ongkir bisa bayar di tempat ya? Cuma kalau sistem COD belum bisa Mas. Oh iya ya. Berarti lewat transfer. Ya. Terus kita lihat lainnya lagi itu di sana banyak banget itu. Di sana Apa saja itu? Itu ada 100 varian. banyak Lagi ya. apa ya Mas? Ini Nah, petani asli Banjarnegara ini. Kita lihat itu. kalau ini jenis Heliodor Mas. Jenis Heliodor. Ya, Itu buahnya warnanya apa? ini hijau Mas. Hijau. Bulat, Bulat ya. manis juga ini. Tingkat kemanisannya sekitar 25 brick. Oh iya iya iya. Itu berapa harganya? Ini kalau ini masih agak lumayan Mas. Kalau ini kan masih terbilang agak baru di sini. Ini sekitar 125 sampai 150 tergantung ketinggian Mas. Tinggi bibit. Tergantung ketinggiannya. Tinggi bibit. Kalau sekitar 1 meter 150, tapi kalau masih standar 50 cm ya 125 Mas. Oh, 125 sama 150 ya. Ya. Ini Namanya apa tadi? Sebentar Mas, lupa. Kan Ya, itu Mas. Heliodor itu. Silahkan di order itu ya, harganya itu kalau 1 meter itu 150. Kalau 50 cm ya 125 Mas. Ini tandanya tergolong tandanan yang besar Mas. Jadi nanti buahnya itu bisa satu tandan, kalau pokoknya bagus bisa 2,5 kilo Mas. 1 ton dan. Iya. Oh. Tapi besarnya buah itu sama apa lebih Kalau, besar? kalau ini lebih kecil Mas, cuma Lebih kecil? ya bentuk tandanya apa ya, ngembang gitu loh Mas. Nggak kayak itu kan yang Dickson cuma satu lajur. Ya, Nah kalau ini buahnya nyamping Mas. nyamping. Nyayap kalau di bahasa anggurnya. Oh iya iya iya. Terus yang lain lagi itu harganya berapa? Terus Yang namanya lain. apa ya? Nanti perawatannya nanti kita terakhiran saja cara Ya. perawatannya itu pupuknya apa ya? Nanti terakhir. Sekarang harga-harganya saja sama Kalau jenisnya. dijelasin satu-satu banyak banget. Oh, banyak banget. Paling beberapa nih yang gampang buah. Nanti. Kalau ini Ninel. Apa namanya? Ninel. Ninel. Buahnya bulat, Ya, besar. ya. Terus untuk kemanisan sekitar 20 brick. Hijau atau Warnanya merah. merah. Ya. Ada di video nanti yang yang lagi buah banyak banget itu jenis Ninel. Ninel ya, Ya. warnanya merah ya buahnya ya.
Cuma yang di video tadi masih mentah, jadi masih hijau kelihatan. Oh gitu. Terus harganya berapa? Untuk harga ini standar Mas, 100.000. 100.000 Iya. saja. Ini jenis impor semua ya. Ini bisa, ini varian lama, cuma ya kalau di Indonesia ini udah teruji, artinya udah bisa dibuahkan secara lebat gitu Mas. Oh iya ya. Itu bisa buahnya banyak banget itu Iya. jenis ninel itu. Karena udah adaptasi, ini udah lama, ini termasuk varian yang awal-awal masuk Indonesia. Oh iya gitu ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi yang biasa? Maksudnya yang biasa di masyarakat itu terlaris itu apa? Untuk saja? biasa terlaris ya yang gampang buah Mas, kayak yang Ninel tadi, Ya. terus Dixon, Baikonur, Ya. Jupiter, itu paling laris. Oh, Apalagi untuk pemula itu kan perawatannya paling gampang. perawatannya paling gampang ya. Jadi laris ya. Terus yang terlaris itu yang perawatannya gampang, buahnya cepat ya. itu pun biasanya kalau media bagus tanpa pemupukan pun gampang buah Mas. Oke ya. Kita lihat mana lagi ini ya. Ini silahkan ya teman-teman, ini bibitnya itu banyak banget, bibitnya juga banyak, silahkan di order ya. Ini buat tabu lampot juga bagus, itu nggak harus di kebun tapi di pot itu juga bagus. Nanti ada videonya ya, yang di pot itu nanti saya kasih videonya. Terutama untuk yang lahannya sempit ya, bisa ditanam di pot, bisa buah. Kalau ini jenis akademik, buahnya hitam lonjong. Karakter belum pernah itu yang warnanya hitam, paling warnanya ungu saya lihat. Hitam lonjong, terus tekstur buahnya renyah Mas. Renyah, garing. Oh iya iya. Terus manis juga. Itu berapa? Ini sama Mas, ini masuknya varian lawas, jadinya harganya sama 100.000 ya. Gampang buah juga. Gampang buah, perawatannya juga gampang. Perawatannya gampang. Apa namanya tadi ya? Akademik. Akademik ya. Nih, silahkan di order 100.000 ini akademik ya. Gampang. Kita lihat lagi ini. Oke, kita pindah ya ke kebun sebelah. Itu di sana pembibitannya itu di sana. Kita lihat pindah ke sana ya. Itu ke sebelah dulu. Kita lihat cara pembibitannya juga, nanti saya tanya itu apa pupuknya apa saja biar cepat berbuah ya. Itu 4 bulan bisa berbuah dari pembibitannya. Ini adalah pembibitannya, itu yang tadi itu yang sudah layak jual. Kalau yang ini belum layak, ini masih dalam proses ya. Nih, kita lihat dulu sana. Ini adalah sambungan ya. Tuh. Banyak banget. Ini sudah ada yang keluar bunganya juga. Ini adalah cara pembibitannya. Ini sudah keluar bunganya juga. Nih, banyak juga ini di sini. Ini yang belum layak jual, yang layak jual itu yang tadi. Sekarang saya mau tanyakan itu cara pemupukannya ya, perawatannya terutama. Oke, kita tanyakan ini pada masternya ini, petani anggur yang ada di Banjarnegara Mandiraja ya, ini tempatnya. Itu kalau dari kita beli online itu caranya itu pertama yang dilakukan barang sampai itu bagaimana ya?
Untuk perlakuan ketika barang sampai dari orderan biasanya didiamkan dulu di tempat teduh beberapa hari. Nggak langsung disiram dulu? Ngelihat kondisi apa pohon mas. Kalau misalnya nyampe ke sana agak layu atau media terlalu kering, Ya. boleh disiram dulu, terus taruh tempat teduh. Hah? Nanti 2 atau 3 hari langsung aja panaskan mas. Langsung dipanaskan Ya. ya. Kalau sudah 2 hari atau 3 3 hari hari. itu boleh dipanaskan ya. Berarti Terus, itu jenis anggur itu memang bagusnya kena panas atau memang di tempat teduh? lebih bagus full matahari yang panas mas. Oh gitu ya. Cuma air harus cukup mas. Oh iya ya. Berarti sering nyiram juga ya? Ya, tapi jangan berlebih mas. Nggak bagus juga soalnya buat pohon anggur. Oh iya ya. Ya. Memang setiap tanaman memang perlu, nggak boleh basah Ya. terus ya. Nggak. Nanti biasanya kalau terlalu basah dia akan busuk akar mas. Oh gitu ya. Perlu oksigen sih Ya. masalahnya. Kalau masalahnya pohon masih kecil, kecuali pohon sudah gede dia akan tahan mas. Oh gitu Air ya. banyak pun. Terus dari pertama beli itu nyampe berbuah itu berapa bulan tadi ya? Untuk yang varian gampang-gampang buah 3-4 bulan sudah bisa dibuahkan mas. 3 atau 4 bulan bisa dibuahkan ya? Ya, dengan catatan pertumbuhan pohon bagus mas. Oh gitu ya. Artinya Terus, medianya tepat, Heeh. terus perawatan juga tepat gitu mas. Terus cara pemupukannya itu bagaimana? Untuk pemupukan untuk pertumbuhan biasanya kita cuma pakai NPK yang 16-16 warna biru mas. Oh yang mutiara Ya, Pak? yang mutiara. Itu dilakukan berapa minggu sekali atau berapa 1 minggu sekali mas, cukupnya aja. Jangan terlalu banyak. Oh 1 minggu sekali ya? Ya, Tetap pakai ukuran ya? tetap pakai ukuran. Ya. Terus untuk media, kebanyakan kan pada belum tahu untuk pohon anggur mas. Ya. Itu medianya yang bagus sekam bakar sama tanah, terus kohe Kotoran hewan. ya, yang sudah difermentasi. Oh, Jangan yang baru. iya iya ya. Kebanyakan pakainya yang baru, akhirnya pohon mati gitu mas, karena Berarti nggak kuat. sekam bakar dicampur sama tanah juga Ya. kotoran hewan ya? Perbandingan 1:1 mas. 1:1 berarti Misal tanah 1 ember, Ya. sekamnya 1 ember, terus kotoran hewannya 1 ember. oh gitu ya. Lebih baik sih didiamkan dulu 1 minggu, jangan langsung ditanam di media itu, Oh iya ya, berarti didiamkan dulu ya, biar adem. biar mateng dulu, nanti bisa dipakai. Ya. Terus ada apa ya, pupuk khusus nggak itu buat ngeluarin buah biar buahnya itu nggak rontok? Apa memang sudah kokoh? Kalau pupuk khusus pembuahan ada sebenarnya mas. Kita pakainya boleh lihat nanti mas contohnya. Ya, silakan diambil dulu ya. Tuh di sana. Oh, Kita pakainya MKP mas. MKP itu MKP. yang buat Ya ini ngeluarin buah atau pembuahan mas. oh pembuahan? Ya. MKP ya. Terus pakainya ini sebenarnya ada 3 macam, cuma yang satu lagi habis. Ya. Yang karate boron itu untuk memperkuat bunga. Ini sama juga pakai KNO3 putih. Ini untuk apa ya, menjaga bunga supaya tidak rontok. Ini Berarti diaplikasikan itu yang ini apa sih ya namanya ya? KNO3 putih sama MKP. Yaitu diaplikasikan itu saat berbunga atau sebelum berbunga? Ini diaplikasikan sebelum berbunga mas. Sebelum 1 bulan sebelum pemangkasan pembuahan. Oh, berarti 1 minggu sekali aplikasinya. aplikasinya 1 minggu sekali. Berarti dicampur sama NPK Mutiara sekalian apa gimana? Itu udah nggak perlu mas. Nggak Ini perlu. pakai ini. Pakai ini saja. Ini ya? yang kepengen buahnya maksimal mas. Oh. Sebenarnya tanpa ini pun asal catatan pertumbuhan pohon bagus itu udah bisa buah mas. Cuma kalau pengen buahnya maksimal pakainya ini mas. Berapa minggu sekali? 1 minggu sekali mas. 1 minggu sekali, silahkan begini. Bisa
kita lihat ya. Jadi screenshot ini cara mengeluarin buahnya itu sebelum pemangkasan ya. Pemangkasan pembuahan. Ya, pembuahan itu soalnya biar keluar Lebih buahnya itu maksil. harus dipangkas dulu. Kalau dibiarin saja itu nggak keluar nanti ya. Pohonnya cuma malur-malur. Ya, pohonnya cuma subur banyak banget kalau nggak dipangkas itu nggak keluar buahnya. Nih silahkan yang mau order, ini caranya itu, ini pupuknya sekalian biar tahu ini, biar bisa menikmati buahnya nanti ini bisa di screenshot, dan itu nanti yang di order juga silahkan di screenshot ya. Ini nanti kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di lewat WA juga nggak apa-apa. Oke, yang mau order ya silahkan itu di screenshot dan dikirim lewat WA saja, nanti kita transaksi lewat WA. Itu yang sudah layak jual itu di sebelah sana itu yang tadi ya. Itu ada jenis berapa jenis saja itu silahkan di screenshot yang disukai. Ini caranya juga gampang. Untuk mengeluarin buah itu kita pangkas tadi ya, sudah dibanyakan dan sudah dijawab. Mungkin saya rasa cukup sekian dulu ya, nanti lainnya juga bisa menyusul. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.